yaitu NPM 20 420 15 16 095. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan alat kontrasepsi dan juga jenis-jenisnya. Berikut adalah penjelasannya. Apa sih alat kontrasepsi? Alat kontrasepsi itu umumnya digunakan untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak memungkinkan. Dan biasanya alat kontrasepsi ini digunakan pada keluarga berencana atau KB. Nah, apa sih keluarga berencana itu? Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, KB ini terbagi menjadi dua jenis. Ada KB hormonal dan KB non-hormonal. Kalau KB hormonal ini adalah jenis kontrasepsi yang melibatkan hormon. Kalau KB non-hormonal ini adalah jenis kontrasepsi tanpa kandungan hormon. Contoh KB hormonal ini yang pertama ada pil KB. Pil KB dibuat dengan kombinasi hormon estrogen dan progesteron yang dapat mencegah terjadinya ovulasi. Yang kedua ada IUDI. IUDI adalah alat yang dipasangkan ke dalam rahim guna mencegah kehamilan dengan menghentikan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur. IUDI terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada IUDI tembaga. Ini itu tidak mengandung hormon dan kandungan tembaganya bertindak sebagai spermisida untuk membunuh sperma yang masuk. Yang kedua ada IUDI hormonal. IUDI hormonal ini mengandung progesterin yang fungsinya untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Yang ketiga ada suntik KB. Nah, suntik KB ini mengandung hormon progesteron atau kombinasi progesteron dan estrogen dan disuntikan pada bagian lengan atas atau pada bagian bokong setiap 3 bulan guna melindungi wanita dari kehamilan. Selanjutnya ada KB non-hormonal. Nah, KB non-hormonal ini contohnya yang pertama ada kondom. Kondom ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kondom yang biasanya digunakan pada pria dan wanita. Nah, fungsi kondom ini berfungsi untuk mencegah sel sperma yang keluar saat penetrasi tidak masuk ke dalam tubuh wanita melalui vagina. Yang kedua ada diafragma. Nah, diafragma ini adalah kontrasepsi non-hormonal yang berbentuk setengah lingkaran yang berukuran kecil dan terbuat dari silikon. Cara penggunaannya itu dengan memasukkan diafragma ini ke dalam vagina sehingga bisa menutupi layar rahim atau serviks. Nah, perlu diingat bahwa diafragma itu harus berada di dalam vagina hingga 6 jam setelah hubungan seksual, namun tidak boleh lebih dari 24 jam. Yang ketiga ada spermisida. Spermisida ini adalah bahan kimia yang dapat membunuh sel sperma. Biasanya kontrasepsi non-hormonal ini berbentuk krim, foam, atau gel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat kontrasepsi jenis pil KB. Nah, pil KB ini banyak sekali jenisnya. Ada yang 21 tablet, ada yang 28 tablet. Di sini saya ngambil yang mikroginon berisi 28 tablet. Kita harus tahu dulu nih, yang warna putih ini bersifat placebo atau bersifat gula, dan yang warna kuning ini 21 tablet ini berisi hormonal. Di dalam pil KB terdapat satu blister seperti ini, dan di belakangnya ada hari-harinya dan juga tanda panahnya. Nah, cara minum ideal pil KB itu yang pertama harus minum ketika hari pertama haid. Misal nih, hari pertama haidnya hari Rabu. Nah, yang diminum itu hari Rabu. Dari hari Rabu, tidak boleh dari hari Selasa. Dan diminumnya itu tidak boleh Rabu yang ini atau yang ini. Jadi dimulai dari yang bagian biru dulu, baru diminum hari selainnya, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi berturut-turut gitu, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sama seperti kalau misalnya haidnya hari Minggu, yang dimulai itu dari yang biru ini, hari Minggu. Jadi habis hari Minggu minum dia hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Seperti itu sampai habis. Nah, jika sudah sampai habis sampai sini, blisternya jangan dibuang. Ini dari Jumat ini harus lanjut ke atas, dilanjutkan diminum di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai semuanya habis. Minum pil KB ini sangat dianjurkan diminum ketika jamnya sama. Misal, si ibu pertama kali haid hari Rabu dan dia mau minum di jam 8 malam. Maka di hari selanjutnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus sampai habis, ini harus diminum ketika jam 8 malam juga. Kalau misalnya ibunya mau lebih cepat minum dari jam 8 malam atau lebih lambat dari jam 8 malam, itu boleh-boleh saja. Nah, misal ada pertanyaan seperti ini, boleh nggak sih minum pil KB ini setelah haid atau sesudah haid? Nah, jawabannya tidak boleh atau tidak dianjurkan gitu ya, karena pil KB ini kan tujuan utamanya untuk mencegah kehamilan ya. Kalau ibu minumnya setelah haid, maka pil KB ini tidak bekerja secara efektif. Nah, jika pil KB ini tidak bekerja secara efektif, maka apa yang terjadi? Nah, si ibu itu akan mengalami hamil. Nah, misal si ibunya ini sudah bersih gitu ya, atau sudah selesai haid, maka ibunya ini harus pakai KB yang hormonal dulu nih, seperti kondom atau yang lainnya. Jangan pakai dulu KB yang bersifat hormonal, seperti contohnya pil KB, suntik, susu, atau yang lainnya. Nah, kalau udah selesai haid dan mau minum pil KB ini lagi, maka ibu ini akan minum ketika haid pertamanya. Maksudnya ketika haid selanjutnya itu datang kembali. Ingat ya, ini diminum ketika hari pertama haid. Jadi pil KB ini terdiri dari 28 tablet. Yang bagian putih ini bersifat placebo dan yang 21 ini bersifat hormon atau bersifat aktif gitu ya. Nah, pil KB ini diminum setiap hari, satu harinya itu satu tablet dan diminum ketika hari pertama haid. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara penggunaan atau cara meminum pil KB ini dan juga apa aja sih yang harus dilakukan gitu dalam meminum pil KB ini. Jangan sampai kita nggak tahu nih kelebihan dan kekurangan dari pil KB tersebut. Nah, kelebihan
utamanya itu pil KB ini tidak mempengaruhi kesuburan. Jadi meskipun ibu ini minum dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengkonsumsi pil kontrasepsi tersebut. Nah, pil KB ini juga dapat mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kurangnya darah, dan mencegah penyakit kanker. Nah, selain itu, pil KB juga mempunyai kekurangan atau efek samping gitu ya, seperti penggunaan pil KB pada bulan pertama ini mungkin akan menimbulkan efek samping seperti mual, pendarahan atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala. Namun efek ini tidak berbahaya. Jika si ibu ini masih menyusui gitu ya, tapi mau minum pil KB ini, maka konsultasikan dulu nih dengan dokter sebelum memakai pil KB. Pasalnya, tidak semua pil KB ini dapat digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon estrogen dan progesteron ini, dapat menghentikan produksi air susu ibu. Jadi ibu kalau mau minum pil KB tapi lagi menyusui gitu ya, harus konsultasikan dulu kepada dokter. Baik, segitu saja untuk penjelasan bagaimana cara penggunaan pil KB dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.